Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmanul Hakim. Saya Presiden Direktur International Networking for Humanitarian. Pada hari ini kami melaksanakan berkolaborasi sama Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang saat ini sedang berada di Palestina, dan juga bersama PPI Persatuan Pelajar Indonesia Dunia yang dihadiri oleh sekitar 67 negara. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan live Instagram langsung bagi teman-teman yang baru bergabung di Instagram PPI Dunia, Instagram INH International Working for Humanitarian, dan Instagram pribadinya Ustadz Muhammad Hussein begitu. Jadi saya dari Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, dan bersama seluruh 65 PPI negara, dan juga ada Ustadz Muhammad Hussein Gaza dari Palestina langsung, dan Ustadz Lukmanul Hakim selaku Direktur INH langsung begitu Ustadz. Jadi saya berasal mahasiswa dari Yordania Ustadz, di University of Jordan Ustadz. Mungkin Ustadz dari teman-teman ingin mengetahui bagaimana saat ini keadaan di Palestina Ustadz, mungkin nanti antum boleh memberikan informasi terkait 2-3 hari ke belakang seperti apa, ataupun hari ini yang terjadi di Palestina sendiri Ustaz. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, sudah tidak ada bahan bakar di sana. Itu yang saya terima ya beritanya ya. Sudah tidak ada bahan bakar. Jadi gini, sebelum terjadi agresi militer, aliran listrik, akses listrik Gaza ini sangat terbatas. Warga Gaza ini hanya bisa merasakan listrik dalam sehari itu cuma 8 jam per hari. 8 jam per hari. Ketika agresi terjadi, sekarang terputus semua listrik di Gaza. Nah, kok saya ada listrik nih? Kok saya bisa ada listrik di rumah saya? Saya ini numpang di rumah mertua saya, dan mertua saya ini adik kandungnya itu seorang insinyur yang jualnya jualan solar cell, artinya tenaga surya. Dan jadi rumah tempat saya ini ada listrik karena ada tenaga surya situ. Ya, jadi baterainya kan ngecek gitu kan. Alhamdulillah saya cukup beruntung lah, di rumah saya ada tenaga surya. Tapi kan itu berapa persen dari warga Gaza yang punya tenaga surya? Ya gitu ya. Tenaga alternatif. Mayoritasnya di Gaza itu udah bermati total, mati lumpuh. Tempat rumah saya asli itu di wilayah Gaza Tengah itu, sana nggak ada internet, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, di rumah sakit Indonesia gitu kondisinya. Mereka masih sempat punya stok bahan bakar untuk mengoperasikan generator listrik, genset gitu ya. Tapi itu udah habis bahan bakarnya. Kemarin salah satu tim bedah di RSI itu, Rumah Sakit Indonesia itu terpaksa menggunakan cahaya smartphone. Jadi flash mereka nyalain sambil mengoperasi bedah itu loh. Kan sudah tidak listrik gitu kan. Kemudian juga ketiadaan fasilitas medis, kekurangan tim medis, kemudian obat-obatan juga itu sangat parah sekali, sudah sangat akut sekali itu. Banyak dari korban-korban luka di Gaza, anak-anak dan wanita, perhatikan ya. Anak-anak dan wanita korban-korban luka yang kakinya itu misalnya tergores, itu kan tangannya tergores, ada kakinya buntung, ada yang luka sana sini. Itu mereka harus dioperasi, dijahit, diiris-iris dagingnya itu tanpa bius, tanpa anestesi. Bayangkan coba itu. Itu terjadi di semua rumah sakit di Gaza. Karena sudah tidak ada lagi stok obat bius. Ya Allah. Itu gimana coba? Memang kondisinya benar-benar sangat parah kalau kita bicara rumah sakit. Tapi dengan demikian, meskipun dengan demikian, ya gimana lagi ya. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga gitu kan. Dan juga perlu diketahui ada 3 rumah sakit di Gaza yang sudah berhenti beberapa hari sama sekali, sudah berhenti, hancur. Pertama rumah sakit Medani yang kita semua dengar ya, yang dibom oleh Israel sekitar 5 hari yang lalu, 600 orang meninggal. Yang satu, ada juga rumah sakit itu sudah tidak beroperasi tuh. Ada juga rumah sakit Beit Hanun, itu sudah benar-benar rusak juga sama, dan sudah habis bahan bakarnya. Itu di wilayah utara. Ada juga rumah sakit namanya Muhammad Abdurroh. Itu rumah sakit khusus untuk anak-anak, itu juga sudah tidak lagi beroperasi. Jadi memang sejak awal itu fasilitas medis di Gaza ini sudah kritis,
dengan adanya agresi ini Oke, semakin kritis. baik Ustadz. Jadi, Begitulah kira-kira teman-teman Sobat PPI Dunia dimanapun berada, Sobat INH dan juga Sobat Ustadz Muhammad Hussein Gaza terkait keadaan rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina sekarang begitu. Nah teman-teman, sebelum kita memberikan pertanyaan, teman-teman boleh mengunjungi Instagram PPI Dunia ataupun INH ataupun Instagram Muhammad Hussein Gaza yang sudah kita buka. Teman-teman ada yang masih nanya juga bagaimana ingin membantu transfer langsung ke Gaza begitu. Kami sudah menyediakan open donasi dari PPI Dunia sendiri melalui rekening Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia Asosiasi ya, Bank BNI. Jadi bagi teman-teman silahkan yang ingin berdonasi, kami masih membuka selebar-lebarnya kepada seluruh teman-teman. 1.000 mungkin buat kita tidak berharga, tapi mereka itu sangat luar biasa berharga begitu. Adapun pembahasan pada live IG tersebut adalah PPI Persatuan Pelajar Indonesia ingin menitipkan sumbangannya melalui INH agar INH bisa menyalurkan program-program di Gaza Palestina melalui Ustadz Muhammad Hussein Gaza agar tepat sasaran, objektif dan juga bisa tersalurkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Gaza Palestina. Alhamdulillah mereka dalam satu hari, dalam beberapa jam sudah terkumpul sekitar 15 juta. Mungkin terus mereka akan setiap hari akan melakukan penggalangan dan akan menitipkan melalui lembaga kami yaitu INH International Networking for Humanitarian. Harapan kami agar kegiatan live IG ini bisa diikuti oleh NGO-NGO ataupun lembaga-lembaga ataupun komunitas-komunitas yang ingin berkolaborasi juga menitipkan donasinya melalui lembaga kami yang akan dieksekusi oleh perwakilan INH di Gaza yaitu Ustadz Muhammad Hussein agar meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga banyak anak-anak muda yang juga terinspirasi oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda yang tergabung di Persatuan Pelajar Indonesia untuk terus bersinergi bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan bukan hanya di Palestina tapi di seluruh dunia. Kita doakan bersama semoga konflik yang terjadi di Palestina ini cepat berakhir dan tidak bertambah korban akibat serangan-serangan konflik antara Israel dan Palestina ini. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar konflik ini segera berakhir dan korban tidak bertambah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.